Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran banyak diceritakan kisah para nabi dan rasul. Kali ini kita akan coba mengangkat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu para nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi ujian dakwah. Ia adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam melalui garis keturunan Nuh bin Lamik bin Metushalih bin Idris, Hanok bin Yarid bin Mahlail, bin Kainan bin Anusi, bin Sits bin Adam alaihi salam. Nabi Nuh dikenal sebagai Abu al-Bashar Ats-Tsani atau Bapak Umat Manusia kedua, karena setelah banjir besar, hanya keturunannya yang menjadi asal-usul manusia di bumi. Lahir dan tempat dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh diperkirakan lahir dan berdakwah di wilayah Mesopotamia, Irak atau sekitarnya, kemungkinan besar di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kufah atau wilayah dekat sungai Eufrat. Awal mula kaumnya menyembah berhala. Pada awalnya, manusia di zaman Nabi Nuh masih menyembah Allah, namun setelah generasi para nabi sebelumnya meninggal, muncullah penyembahan berhala. Hal ini berawal dari penghormatan terhadap orang-orang saleh yang telah meninggal. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu sebagai Tuhan. Kaum Nabi Nuh mendirikan patung-patung sebagai bentuk penghormatan. Beberapa berhala terkenal di zaman itu adalah Wat, Suwa, Yaghuts, Yaub, Nasr. Patung-patung ini akhirnya menjadi objek pemujaan utama kaum Nabi Nuh, dan mereka menolak untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Lama dakwah dan penolakan kaum Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ia menggunakan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Tetapi hanya sedikit yang beriman. Mayoritas kaumnya justru menentang, mengejek, dan menuduhnya sebagai orang gila. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Qiyas, Al-Ankabut 14. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Dahulu kala, di sebuah negeri yang subur dan luas, hiduplah seorang lelaki yang memiliki hati yang begitu tulus dan penuh keimanan. Namanya adalah Nuh. Ia bukan orang biasa, ia adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa pesan kebenaran kepada kaumnya. Namun, di zamannya, kebanyakan orang telah melupakan Sang Pencipta. Mereka menyembah berhala-berhala, hidup penuh kesombongan, dan menolak segala nasihat baik. Nuh dengan penuh kesabaran berusaha mengingatkan mereka. Siang dan malam, ia berdakwah. Sam, Ham, dan Yafits, anak-anaknya yang beriman, sering melihat bagaimana ayah mereka berusaha menyadarkan kaumnya. Wahai kaumku, sembahlah Tuhan yang Maha Esa, tinggalkan berhala-berhala ini, karena mereka tak bisa memberi manfaat atau mudarat kepadamu. Seru Nuh berulang kali, tapi apa yang terjadi? Kaumnya malah menertawakannya. Hei, Nuh, apakah kau pikir kami akan meninggalkan tradisi nenek moyang kami hanya karena omonganmu? Mereka mengejeknya, mencibirnya, bahkan melemparinya dengan batu. Namun, Nuh tak pernah menyerah. Sam, anak sulungnya, adalah yang paling sering membela ayahnya. Ayah, mengapa mereka begitu keras kepala? Tanyanya sedih. Tahun demi tahun berlalu, tapi hanya segelintir orang yang mau beriman kepadanya. Sampai akhirnya, Nuh berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, kaumku telah menolak dan semakin jauh dari kebenaran. Jika Engkau kehendaki, berikanlah keputusan-Mu atas mereka." Maka Tuhan mewahyukan kepada Nuh perintah yang sangat aneh membangun sebuah kapal besar di tengah daratan yang jauh dari laut. Perintah ini terdengar gila bagi kaumnya, tapi Nuh patuh. Bersama para pengikutnya dan ketiga anaknya Sam, Ham, dan Yafits, ia mulai membangun kapal raksasa dari kayu dengan ukuran yang belum pernah ada sebelumnya. Orang-orang yang melihatnya semakin mencemoohnya. Hai Nuh,
Kau sekarang jadi tukang kayu? Apa kau sudah gila? Mau berlayar di atas pasir? Mereka tertawa. Tapi Nuh tetap bekerja tanpa menghiraukan ajakan mereka. Hingga suatu hari, tanda-tanda kebinasaan kaum yang durhaka mulai tampak. Awan hitam menutupi langit, angin berhembus kencang, dan dari bumi mulai memancar mata air yang deras. Hujan pun turun dengan derasnya. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi selama 40 hari, 40 malam. Nuh segera mengajak pengikutnya naik ke dalam bahtera. Sam, Ham, Yafits, bantu para pengikut kita naik, serunya. Sepasang-sepasang hewan juga ikut serta. Sesuai dengan perintah Tuhan, burung-burung, rusa, harimau, bahkan binatang melata. Kapal itu mulai terangkat oleh air yang terus meninggi. Di luar, keadaan semakin kacau. Air bah menenggelamkan kota, ladang, rumah-rumah, dan semua yang menolak peringatan Nabi Nuh. Tapi satu hal yang paling menyakitkan bagi Nuh adalah ketika ia melihat anaknya yang lain, kan, masih bersama orang-orang kafir. Pal, Nuh memanggilnya, "Anakku, naiklah bersamaku, jangan termasuk orang-orang yang zalim." Tapi kan menolak. "Aku akan pergi ke gunung yang tinggi, pasti aku akan selamat," katanya dengan sombong. Nuh sedih, tapi ia tahu tak ada yang bisa menyelamatkan seseorang selain Tuhan. Dan benar saja gelombang besar datang dan menelankan, bersama dengan seluruh kaum yang menolak peringatan Nuh. Setelah hari-hari panjang yang penuh ketegangan, akhirnya hujan berhenti, dan air mulai surut. Kapal Nabi Nuh terdampar di atas gunung Judi. Para pengikutnya turun dengan penuh syukur. Nuh pun berdoa, "Ya Tuhanku, Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Turunkanlah kami ke tempat yang penuh berkah." Sejak saat itu, manusia yang tersisa adalah mereka yang beriman kepada Tuhan. Dan dari Sam, Ham, dan Yafits, generasi baru umat manusia berkembang. Kisah Nuh menjadi pelajaran besar bahwa kesabaran, keteguhan, dan keimanan akan selalu membawa keselamatan. Sementara kesombongan dan keingkaran hanya akan membawa kehancuran. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.